Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Putri Aulia. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1C dengan NIM 12140101138. Hari ini, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1 mengenai Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pembahasan pertama berupa biografi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di Makkah. Dengan nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Ia merupakan keturunan besar dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Marwah. Sebutannya adalah Abu Abdullah. Sejak kecil, ia dikenal dengan pribadinya yang baik dan soleh, sehingga Rasulullah mengaguminya. Utsman bin Affan masuk Islam pada umur 34 tahun. Karena pilihannya tersebut, Khalifah Utsman bin Affan menerima siksaan yang pedih dari pamannya yang bernama Hakim. Selain itu, Utsman bin Affan memiliki julukan Dzun Nurain yang berarti pemilik dua cahaya, karena ia menikahi kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Khalifah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Ia merupakan khalifah yang paling lama memerintah di antara tiga khalifah lainnya, yaitu selama 12 tahun. Khalifah Utsman bin Affan meninggal pada umurnya yang ke-82 tahun. Selanjutnya, proses kekhalifahan Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sakit, terbentuklah dewan yang bernama Ahlul Halli wal Aqdi yang terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, serta ditambahkan salah seorang putra Umar pada dewan ini. Namun, ia tidak memiliki hak untuk memilih ataupun hak untuk dipilih. Tugas pokoknya yaitu menentukan siapa yang layak menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf berinisiatif mengadakan musyawarah yang akhirnya mencapai suatu kesepakatan. Maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Musyawarah tersebut berlangsung pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dan dilantiknya Utsman bin Affan pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Selanjutnya adalah perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadi pembelotan di beberapa daerah yang ditimbulkan oleh pendukung pemerintah lama. Pemerintah lama adalah pemerintah yang dijalankan di daerah tersebut sebelum Islam masuk ke dalamnya. Pemerintah Islam berhasil memberantas pembelotan tersebut serta sekaligus melakukan perluasan wilayah dilanjutkan kepada kota-kota besar yaitu Ishraf, Kabul, Ghazna, Balkh, dan Turkistan. Daerah-daerah lainnya yang melakukan pemberontakan adalah Khurasan dan Iskandariyah, namun keduanya berhasil diledakkan oleh pasukan Islam. Maka, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, perluasan wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Islam meliputi Barqoh, Tripoli Barat, sebagian selatan negeri Nubah, Armenia,
dan beberapa bagian Tabaristan, termasuk Isrof, Kabul, Esna, Balkh, dan Turkistan. Selanjutnya adalah pembangunan Angkatan Laut. Pembangunan ini dilatar belakangi oleh rencana Khalifah Utsman untuk mengirimkan pasukannya ke Afrika, Mesir, Siprus, dan Konstantinopel yang mengharuskan pasukannya melewati laut. Pembangunan armada pertama ketika Syria harus menghadapi serangan-serangan angkatan laut bangsa Romawi di daerah pesisir provinsinya. Saat itu gubernur Syria adalah Muawiyah. Hal-hal yang mengharuskan pembentukan angkatan laut ini adalah keberangkatan pasukan ke Siprus dan serangan-serangan bangsa Romawi dari lautan sehingga Mesir jatuh ke tangan bangsa Romawi. Akhirnya, bangsa Romawi berhasil dikalahkan pada tahun 651 Masehi dengan kepemimpinan Amr bin As di Mesir. Selanjutnya, pendewaan Mushaf Utsmani. Akibat tersebar luasnya wilayah Islam menyebabkan terjadinya perbedaan dalam qiraat dan qori yang sampai kepada mereka. Dan bacaan itu tercampur dengan kesalahan namun tetap dipertahankan di beberapa daerah. Karena itu, Khalifah Utsman meminta mengumpulkan mushaf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Mushaf ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan bantuan Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya, Khalifah Utsman menghimpun kembali ayat Al-Quran berdasarkan salinan yang ia pinjam dari Hafsah. Dan salinan itu ditulis dengan bahasa Quraisy. Selesai penyalinan Al-Quran, mushaf yang telah ditulis dikembalikan lagi kepada Hafsah, kemudian Utsman mengirim salinan mushaf ke berbagai daerah Islam. Setelah itu, ia memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf lainnya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Khalifah Utsman mengirimkan satu salinan ke Syam, satu salinan ke Mekah Al-Mukarramah, satu salinan ke Bahrain, dan satu salinan ke Yaman, kemudian satu salinan lagi ke Mesir. Dan beliau menyisakan satu salinan di Madinah. Selanjutnya, Utsman membuat kriteria yang begitu teliti dan ketat yang dijadikan acuan dalam menyalin Al-Quran. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak menuliskan sesuatu di dalam mushaf kecuali diyakini bahwa itu benar-benar ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi pada waktu pemeriksaan terakhir Jibril. Kedua, mencakup pada satu bahasa saja dalam penyalinan, yaitu bahasa Quraisy, sebab Utsman berpesan kepada mereka, jika engkau berselisih pendapat dengan Zaid dalam hal Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Ketiga, mengurutkan ayat-ayat dan surat-surat sesuai dengan apa yang datang dari Nabi, yaitu urutan yang sudah dikenal sekarang ini. Keempat, mengosongkannya dari titik dan syakal. Kemudian yang kelima adalah mengosongkan dari syarah dan tafsir yang sebelumnya telah ditulis oleh para sahabat di sela-sela ayat. Selanjutnya adalah konflik dan kemelut politik Islam. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pemerintahannya ini terbagi menjadi dua periode. 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Sedangkan pada periode kedua, 6 tahun terakhir merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Pengangkatan keluarga Utsman sebagai pejabat negara memunculkan protes keras dari umat dan menganggap Utsman melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Selain itu, banyak para pejabat yang melakukan banyak penyimpangan dari ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Walid ibnu Uqbah yang pernah melaksanakan sholat subuh 4 rakaat karena dalam keadaan mabuk. Selain itu, penyebab dari protes kerasnya masyarakat adalah diangkatnya Marwan ibnu Hakam yang menggerakkan roda pemerintahan, sedangkan Khalifah Utsman hanya menyandang gelar khalifah saja. Lalu, tanah Fadak yang pernah disengketakan oleh Fatimah dengan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu
dimasukkan menjadi milik pribadi oleh Marwan ibnu al-Hakim. Puncaknya adalah ketika berbagai pemberontakan terjadi hingga membunuh Khalifah Utsman ketika ia sedang membaca Al-Quran di rumahnya pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi, pada usianya yang ke-82 tahun. Maka, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah sebelum masa pemerintahan Utsman bin Affan, pemerintahan dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Era Umar bin Khattab ini disebut dengan abad keemasan Islam, karena pada masa pemerintahannya ia cukup banyak menentukan hal-hal yang baru. Salah satunya adalah penentuan tanggal Hijriah yang berlanjut hingga sekarang. Adapun keberhasilan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan wilayah Islam dan menghentikan beberapa pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah. Kemudian, pembentukan armada angkatan laut pertama semasa Islam. Kemudian, menyempurnakan mushaf Al-Quran agar terhindar dari perbedaan dan kesalahan dalam membacanya. Adapun faktor yang melatar belakangi kemunduran kekhalifahan Utsman bin Affan adalah adanya sistem nepotisme dalam pemerintahan kekhalifahan Utsman bin Affan memunculkan protes keras dari masyarakat. Kemudian, Utsman bin Affan hanya menyandang gelar sebagai khalifah, sedangkan yang menggerakkan pemerintahan adalah Marwan ibnu al-Hakim. Lalu, adanya kemunculan provokator, salah satunya adalah Ibnu As-Saba. Yang terakhir adalah persaingan yang terjadi di antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Karena Khalifah Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah, maka ada beberapa pihak yang tidak mendukungnya saat ia menjadi khalifah. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Ujian tugas akhir, ijazah. Silahkan Nesrin tunjuk siapa aja memberikan tanggapan atas tayangan video tadi. Sampai waktunya habis atau sampai nanti saya hentikan untuk berlanjut lagi videonya.
Bapak mohon izin membantu Nisrina karena Nisrina mic-nya sedang bermasalah. Teman-teman, di sini saya akan menunjuk beberapa orang untuk menanggapi dari video yang telah ditampilkan oleh Bapak tadi. Baik kepada dari Nida, saya persilakan untuk menanggapi video Raisa tadi. Oke baik, izin menanggapi video yang telah diputar oleh Raisa. Jadi yang disampaikan oleh Raisa itu ada dari biografinya terlebih dahulu. Jadi Utsman bin Affan ini lahir di Mekah dengan nama Utsman bin Affan, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Abu Abdillah. Nah, Utsman itu masuk Islam pada umur 34 tahun, kemudian memiliki sebuah julukan tadi apa ya? Zunnurain. Kemudian dari proses kekhalifahannya Utsman bin Affan membentuk Ahlul Halil wal Aqli yang memiliki tugas pokok menentukan siapa sih yang layak menjadi khalifah. Kemudian dilakukan politiknya itu melalui demokrasi, itu musyawarah. Kemudian beliau dilantik pada bulan Muharram kalau nggak salah. Terus beliau juga melakukan ekspansi wilayah atau perluasan wilayah ke kota-kota besar, diantaranya ada wilayah-wilayah Islam seperti Persia, Khurasan, terus Turkistan, seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh iya, beliau melakukan pembangunan angkatan laut, dikenal juga dengan pembangunan angkatan lautnya yang luar biasa gitu. Kemudian apa lagi? Bentar. Oh itu, kemundurannya diakibatkan oleh nepotisme, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nepotisme ini adalah suatu sikap mementingkan kelompoknya. Sekian yang saya tanggapi dari video Raisa. Baik, mungkin teman-teman baru saja Nida menyampaikan kesimpulan atas apa yang telah dipaparkan oleh Raisa. Sekarang saya akan menunjuk beberapa teman-teman untuk memberikan pertanyaan atas apa yang telah dipresentasikan oleh Raisa. Kepada Saudari Nuraindi, saya silakan untuk memberikan pertanyaan. Saudari Nuraindi. Baik, mungkin ada gangguan. Sebelumnya teman-teman, apakah suara saya terdengar? Baik, Bapak. Mungkin tadi saudari mohon maaf saudari Nuraindi, mic-nya belum terkoneksi. Izin bertanya Raina, ini Nuraindi atau Nurain ya? Nuraindi Antika.
Makasih, Belum, Raina. iya. Eh, saya belum sempat jawab pertanyaan, Pak. Mungkin bentar menyusul ya. Oh, mungkin Nuraindi ini ada jaringan, ada sinyalnya kurang baik ya. Baik, Iya, kedengeran mungkin nggak? putus-putus suaranya. Baik, mungkin kita ke eh, teman kita selanjutnya itu Najwa Adila. Kepada Najwa Adila, saya silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Raisa. Ya, baik. Tadi di sini izin bertanya ya. Tadi kan di terakhir dijelaskan kalau misalnya Utsman bin Affan itu matinya itu terbunuh. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan itu terbunuh? Dah. Baik, untuk orang selanjutnya yaitu silakan Saudara Ridho untuk memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Raina dan Bapak. Saya izin bertanya terhadap tentang sejarah Utsman bin Affan. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apa sih gitu peran sejarah seorang Khalifah Utsman bin Affan untuk kita sebagai pemuda hari ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ridho. Kemudian mungkin satu lagi ya, dari coba Novi Rodiato. Silakan berikan pertanyaan untuk Raisa mengenai presentasinya tadi. Novi Rodiato. Baik, mungkin belum terhubung juga. Di sini kita ada Puput Siti Masruro. Kepada Puput Siti Masruro, saya silakan untuk memberikan pertanyaan mengenai presentasi Raisa tadi. Baik, tidak ada juga tanggapan. Kemudian saya akan menunjuk. Ya, suaranya terdengar. Terdengar, tapi kurang dengar. Ya, mohon maaf sebelumnya jika tadi mungkin udah dijelasin ya. Tapi tadi sinyalnya jadi saya ingin bertanya apa sih ibroh yang bisa diambil dari prestasi Khalifah Utsman bin Affan? Baik. Terima kasih Novi. Puput ya? Raina, Ya, izin bertanya. ya silakan. Apa yang menyebabkan Utsman bin Affan mendapat julukan Zunnur Ain? Ya. Baik, terima kasih Novi. Nah, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Di sini sudah ada 4 pertanyaan. Coba saya ingin tahu Muhammad Alwan tadi apa yang
Saudara Ridho tanyakan. Tadi yang saudara Ridho tanyakan, pelajaran dari Usman bin Affan oleh generasi muda zaman sekarang. Seperti itu yang saya dengar. Bisa diulangi, Muhammad Alwan, tadi sedikit terputus. Tadi saudara Ridho, apakah sekarang udah jelas? Sudah. Tadi saudara Ridho menanyakan pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah hidup Usman bin Affan atau dari prestasi Usman bin Affan, pelajaran apa yang bisa diambil oleh generasi muda zaman sekarang. Itu yang saya dengar tadi dari saudara Ridho. Ya, betul. Coba Nuraini Pretina Dewi. Pertanyaan apa yang tadi disampaikan oleh Najul Adilah? Maaf, tadi berisik. Pertanyaan tadi, maaf, boleh diulang, Raina? Ya, pertanyaan apa yang disampaikan oleh Najul Adilah? Apa yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh? Selanjutnya, mungkin Raisa bisa menanggapi pertanyaan dari Ridho. Saudari Raisa bisa menanggapi pertanyaan dari saudara Ridho. Lanjut yang lain. Mungkin saudara Punik, apakah bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaannya saudari Puput? Baik, saya kembalikan lagi kepada Raisa. Saudari Raisa, apakah bisa menjawab pertanyaan dari saudara Ridho? Baik, kalau nggak salah pertanyaan saudara Ridho adalah pelajaran apa yang
bisa diambil atau prestasi apa yang bisa diambil dari Utsman bin Affan untuk generasi sekarang? Iya bukan? Iya, betul. Menurut saya pelajaran yang bisa diambil salah satunya untuk tidak melakukan nepotisme dan lebih baik menggunakan jalan demokrasi dalam pemilihan pemimpin, salah satunya. Kemudian prestasi yang bisa diambil salah satunya adalah pembukuan Al-Quran. Jadi karena Utsman bin Affan kita bisa membaca Al-Quran yang ada sekarang. Mungkin itu saja. Baik, apakah Saudara Ridho pertanyaannya sudah terjawab? Oke, baik, cukup. Baik. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Nadia Islamiyah untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Novi. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Apa kedengeran suaranya? Benar. Utsman mendapat julukan Zunnurain yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Terima kasih. Baik, apakah Saudara Novi sudah terjawab pertanyaannya? Selanjutnya saya akan menunjuk Saudari Nur Rahmatul Awaliyah untuk menjawab pertanyaan dari Najwa Adilah. Baik, karena tidak ada respon dari Nur Rahmatul Awaliyah. Maaf. Saya tadi baru baca, kalau nggak salah itu sepaham saya, karena pada saat itu Utsman mendapat ancaman karena dia memakai penutup muka saat melakukan pemberontakan. Jadi dia difitnah oleh musuhnya gitu. Penyebabnya itu karena difitnah. Nah, baik. Mungkin Bapak sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Baik, saya kembalikan kepada Bapak. Saya Najwa Rohidin dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam mengenai Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, lebih tepatnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Topik yang akan saya bahas, yang pertama adalah biografi, yang kedua latar belakang, yang ketiga masa keemasan, dan yang terakhir yang keempat yaitu akhir masa pemerintahan. Langsung saja ke topik pertama yaitu biografi. Ali bin Abi Thalib ini lahir di Makkah pada 13 Rajab, yaitu 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ayahnya merupakan Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf yang merupakan kakak kandung dari ayah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam
atau as-sabiqunal awalun dari kalangan anak-anak. Ia merupakan salah seorang sahabat yang dijanjikan oleh Nabi untuk masuk surga. Sejak kecil, Ali dididik dengan adab dan budi pekerti karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad. Ia merupakan seorang orator yang ulung, hidupnya juga penuh asketis, berani, dan merupakan salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Pengetahuannya tentang keagamaan sangat luas. Lalu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ali menjadi pedoman bagi khalifah dan sahabat-sahabat pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali merupakan khalifah keempat atau terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad karena menikahi putri Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Lalu yang kedua tentang latar belakang. Pengangkatan Ali menjadi khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin terjadi pada tahun 35 Hijriah atau pada tahun 656 Masehi, berawal dengan wafatnya khalifah ketiga Utsman bin Affan yang terbunuh oleh sekelompok pemberontak dari Mesir yang bertepatan pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa hari setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ini, stabilitas keamanan kota Madinah menjadi rawan. Ini yang menyebabkan beberapa penduduk Madinah dan beberapa sahabat meminta untuk segera adanya pengganti Utsman bin Affan. Lalu, penduduk Madinah yang didukung oleh sekelompok pasukan dari Mesir, Basra, dan Kufah mencari siapa yang mau menjadi khalifah. Mereka meminta Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ibnu Umar. Pada awalnya tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi khalifah untuk menggantikan Utsman. Namun setelah berunding dan mengambil beberapa keputusan, akhirnya mereka setuju bahwa Ali yang akan diangkat menjadi khalifah setelah Utsman. Pada hari Jumat di Masjid Nabawi, mereka melakukan baiat dan diikuti keesokan harinya oleh sahabat-sahabat besar seperti Talha dan Zubair. Walaupun sebenarnya mereka membaiat secara terpaksa, keduanya mengajukan syarat dalam baiat tersebut supaya Ali menegakkan keadilan terhadap pembunuh Utsman. Nah, peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman ini membuat umat Islam terpecah menjadi 4 golongan, yaitu pengikut Utsman bin Affan yang menuntut balasan atas kematian Utsman dan mencalonkan Muawiyah sebagai khalifah. Kemudian ada pengikut Ali bin Abi Thalib yang mengajukan Ali sebagai khalifah. Nah, saat itu umat Islam terpecah menjadi 4 golongan dan ada juga yang mengatakan 3. Nah, yang pertama itu terpecah menjadi golongan Syiah. Jadi Syiah ini adalah orang yang mendukung pengangkatan Ali. Sebelumnya, pengikut Ali itu terpecah menjadi 2. Ada yang Khawarij. Khawarij itu keluar, jadi tidak setia pada Ali. Dan yang kedua itu ada Syiah, yaitu orang yang mendukung atau yang setia terhadap Ali. Lalu yang kedua ada golongan Muawiyah. Golongan ini tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menganggap Ali telah bersalah dan ikut campur tangan dalam tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Lalu yang ketiga, ada golongan Aisyah. Golongan ini tidak mengakui pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat karena pengangkatannya dituding dengan paksaan. Dan yang terakhir, ada golongan Abdullah bin Umar. Nah, golongan ini merupakan golongan yang dianggap paling netral dari 3 golongan sebelumnya. Langsung saja ke pembahasan ketiga mengenai masa keemasan Ali bin Abi Thalib. Selama menjabat sebagai khalifah, banyak sekali prestasi yang telah dicapai Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya. Antara lain yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Ali
memecat semua gubernur yang diangkat oleh Utsman. Ali yakin pemberontakan-pemberontakan yang terjadi itu dikarenakan keteledoran mereka. Ali mengganti dengan pejabat-pejabat baru. Nah, ini merupakan beberapa gubernur baru yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu ada Sa'al bin Hanif, dia diangkat menjadi gubernur Syria. Yang kedua ada Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah. Yang ketiga ada Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Yang keempat ada Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah. Dan yang kelima ada Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Lalu yang kedua, prestasi Ali bin Abi Thalib dalam menjabat adalah membenahi Baitul Mal atau keuangan negara. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan-permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu yang ketiga ada memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhamma, dan syaddah. Hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari jazirah Islam. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam pembacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan salah seorang sahabat yang bernama Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahu ini diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Ahadis. Lalu yang terakhir ada bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah ini disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan pengetahuan lainnya. Lalu, pembahasan terakhir mengenai masa kemunduran. Nah, masa kemunduran pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena perang Jamal, lalu ada juga perang Siffin, dan ada juga perang Nahrawan. Nah, perang ini merupakan perang antar umat Islam. Yang pertama ada perang Jamal. Nah, perang ini merupakan perang antara pengikut Ali bin Abi Thalib dan pengikut Aisyah di sekitar Basra. Perang ini terjadi karena pihak Aisyah ini menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut kematian Utsman bin Affan. Pada perang ini dimenangkan Ali bin Abi Thalib. Nah, perang ini juga menyebabkan banyaknya para sahabat atau para pengikut yang gugur. Salah satunya adalah Jubair dan Talha. Lalu, yang kedua ada perang Siffin. Nah, perang ini merupakan perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, yang berarti merupakan kembalinya perselisihan Bani Hashim dan Bani Umayyah seperti pada zaman jahiliyah dahulu. Nah, puncak perselisihan ini diakibatkan beberapa sebab. Yang pertama itu, Muawiyah menuduh Ali turut campur dalam pembunuhan Khalifah Utsman dan Muawiyah menuntut beliau. Lalu yang kedua, Ali sebagai khalifah tidak percaya kepada Muawiyah di Syam dan memecatnya dari jabatan gubernur, tetapi pemecatan ini tidak ditaati oleh Muawiyah. Setelah itu, Ali yang baru beres dari perang Jamal ini mengirim surat kepada Muawiyah melalui salah satu utusannya. Nah, surat ini berisi ajakan damai, atau jika Muawiyah tidak mau mengiyakan ajakan damai tersebut, maka dianggap memberontak oleh pemerintah yang sah dan Ali berhak untuk memerangi. Perang Siffin ini memakan korban
Dari pasukan Ali sebanyak 25.000 orang yang gugur dan pasukan Muawiyah sebanyak 45 orang yang menjadi korban. Kemudian dilanjutkan saat perang ini awalnya itu dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, tapi saat pertengahan perang ini pasukan Muawiyah ini mensiasati untuk menyimpan mushaf di tombak, dan ini menyebabkan pasukan Ali itu terdiam dan menyebabkan pasukan Ali itu hampir kalah. Nah, setelah perang Siffin ini diadakan genjatan senjata dan dilanjutkan dengan perjanjian perdamaian dari kedua belah pihak di daerah Jumatul Jandal yang disebut sebagai perjanjian atau Tahkim Jumatul Jandal. Nah, perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini dinamakan dengan Tahkim Jumatul Jandal. Dalam tahkim ini ditetapkan bahwa yang pertama, pengusutan kematian Utsman bin Affan diserahkan kepada keluarganya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai keluarga terdekatnya. Lalu yang kedua, masing-masing pihak harus menurunkan jabatan pemimpinnya. Selanjutnya, jabatan khalifah berikutnya diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih penggantinya. Nah, dalam pelaksanaan keputusan itu, Amr bin As selaku perwakilan dari Muawiyah meminta agar Abu Musa al-Ansyari untuk mengumumkan terlebih dahulu dengan alasan sebagai penghormatan kepada sahabat yang lebih tua. Lalu Abu Musa itu menyampaikan bahwa atas nama Ali bin Abi Thalib, sejak hari ini beliau mengundurkan diri dari jabatan khalifah. Lalu selanjutnya disusul dengan perkataan Amr bin As. Ia berpidato, telah sama-sama kita dengar dari Abu Musa yang merupakan wakil dari kelompok Ali bahwa beliau secara resmi telah menurunkan Ali dari jabatan khalifah. Hal ini pun disambut baik dan diterima baik oleh Ali bin Abi Thalib. Namun, perlu diketahui dan dipahami bahwa suatu negara tidak akan berjalan dengan baik tanpa seorang pemimpin. Sementara Ali turun dari jabatannya, oleh karena itu demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan umat, maka kami copot Muawiyah dari jabatan gubernur. Selanjutnya, karena kursi kekhalifahan mengalami kekosongan, dengan ini kami angkat Muawiyah secara resmi sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Tahkim ini dinilai tidak sah karena pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah menyalahi ketentuan Tahkim nomor 2. Nah, lalu tahkim ini juga menguntungkan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain mendapatkan kemenangan dalam perundingan, juga anggota militernya semakin kuat dan tangguh. Sedangkan di pihak Ali, selain mendapatkan kekalahan, juga pasukan militernya ini terpecah kepada dua kelompok, yaitu kelompok Syiah yang setia dan kelompok Khawarij yang ingkar. Lalu yang terakhir itu ada Perang Nahrawan. Perang ini merupakan pertempuran antara Ali bin Abi Thalib melawan kaum Khawarij, yaitu yang tidak setia kepada Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij yang pada awalnya memaksa Ali untuk menerima akadnya dengan Muawiyah ternyata tidak puas dengan keadaan akad itu. Maka mereka memutuskan bagi bertempur melawan Ali. Ali yang sebelumnya berencana menyerang Muawiyah di Damaskus terpaksa membatalkan niatnya dan bertempur melawan Khawarij pada pertempuran Nahrawan. Dengan dimulainya perang, dengan cepat pasukan Khawarij segera lumpuh hanya beberapa saat setelah perang dimulai. Banyak dari mereka yang terbunuh dan terluka-luka. Jumlah kaum Khawarij yang terluka itu sebanyak 400 orang dan diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Dan di pihak Ali, jumlah prajuritnya yang gugur sekitar 10 orang. Dari semua pasukan, kelompok Khawarij yang hadir di Nahrawan tidak ada yang tersisa kecuali 10 orang. Nah, lalu salah satunya tuh ada yang kabur dari medan perang. Namanya tuh adalah Abdurrahman bin Muljam Muradi yang pada masa kemudian merupakan pembunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu yang terakhir adalah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib.
kaum Khawarij yang tidak habis-habisnya membuat kerusuhan di dalam kalangan Islam ini, mereka membulatkan tekad untuk membunuh Muawiyah, Ali, dan Ammar bin As. Nah, beberapa tokohnya itu yang pertama ada Abdurrahman bin Muljam atau dikenal dengan Ibnu Muljam. Ia berkata bahwa saya akan membunuh Ali. Lalu Bakar bin Abdullah ini berkata saya membunuh Muawiyah. Nah, pembunuhan itu mereka lakukan serentak pada tanggal 17 Ramadan atau pada tahun 661 Hijriah di waktu subuh. Yang pertama, Ibnu Muljam berhasil membunuh Ali di Masjid Kufa saat Ali sedang sholat subuh. Lalu yang kedua, ada Bakar bin Abdullah ini menikam Muawiyah, namun tikamannya ini sampai pinggul Muawiyah. Tikamannya ini dilakukan di Masjid Syam. Lalu yang ketiga adalah Ammar bin Bakri ini tidak dapat menikam Ammar bin As karena waktu itu Ammar bin As tidak jadi mengimami sholat karena sedang sakit perut. Nah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib ini, hilanglah musuh utama Muawiyah. Kemudian Hasan dinobatkan menjadi khalifah, namun hanya berlangsung selama beberapa saat saja. Nah, lalu dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib, berarti berakhirnya zaman Khulafaur Rasyidin. Jabatan khalifah setelah itu kan dipegang oleh Hasan, namun hanya beberapa saat, tidak lama kemudian diserahkan kembali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, masa pemerintahan Ali ini kurang lebih selama 6 tahun, yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Nah, pada masa pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus masalah pemberontakan di berbagai wilayah kekuasaannya. Jadi tidak ada waktu sedikit pun dalam pemerintahannya ini yang dikatakan stabil. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa. Oke, baik. Langsung saja ya, coba Saudara Adit bisa mengulang materi yang tadi disampaikan oleh Najwa Adillah. Dipersilakan Saudara Adit. Saudara Adit, apakah bisa terdengar suara saya? Mungkin Saudari Kian bisa mengulang apa yang tadi dibahas oleh Najwa Adillah. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Maaf, suaranya terputus-putus. Oke, mungkin Saudara Fauzan barangkali. Saudara Fauzan. Apakah terdengar saudara saya? Suara saya apakah terdengar? Baik, Saudara Nijam, barangkali bisa mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Najwa Adillah. Nijam Fakhri.
Saudari Ulia, apakah bisa mengulang apa yang tadi disampaikan oleh Najwa Adilah? Baik, Saudara Sidki, apakah bisa mengulang apa yang disampaikan oleh Najwa Adilah? Iya, saya bisa mengulangnya. Ali Baik, bin Abi terima Thalib adalah orang yang masuk Islam di kalangan anak-anak. Ketika masa Ali bin Abi Thalib terpecahnya 4 golongan, Islam terpecah menjadi 4 golongan, menjadi Syiah, Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Yang ketiga, masa prestasi Ali bin Abi Thalib mengganti pejabat, membenahi Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, dan masa kemundurannya yaitu perang Jamal, perang Jamal saja yang saya tahu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan perang-perang apa saja tadi? Mungkin Nabila Cinta bisa menambahkan? Nabila Cinta. Baik, untuk pertanyaan, boleh Puput Putri, silahkan bisa mengajukan pertanyaan. Puput Putri. Baik, Nasirun, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan dari saya, di manakah ibu kota pemerintahan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib? Baik, terima kasih. Boleh Muhammad Faza, boleh bertanya, ajukan pertanyaan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Yang mau saya tanyakan, pada saat itu sahabat-sahabat lain, apakah ikut membantu dalam membenarkan fitnah di zaman Khalifah Ali tersebut? Baik. Mungkin satu lagi pertanyaan, Nur Aindi. Sebelumnya, suara saya terdengar tidak? Terdengar. Iya, alhamdulillah. Di sini saya akan mempertanyakan, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa orang yang pertama masuk Islam itu ya
Ali bin Abi Thalib gitu ya. Lalu yang ingin saya pertanyakan, apa penyebab waktu atau alasan Ali untuk memutuskan masuk Islam pada saat itu dan menjadi orang yang paling pertama pada saat itu masuk ke Islamnya kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saudara-saudara bisa mengulang pertanyaan. Saudari Kian bisa mengulang pertanyaan dari Nasirun? Saudara Nijam, apakah bisa mengulang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Muhammad Faza? Bentar. Barangkali Novi Nurhayati bisa mengulang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Saudari Indi. Nizam, apakah bisa mengulang pertanyaan Muhammad Faza? Oke, Rara bisa mengulang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Nasirun. Pertanyaan dari Nasirun itu, di manakah ibu kota pemerintahan pada masa Ali? Oke, terima kasih. Nabila Cinta, apakah bisa mengulang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Muhammad Faza atau Saudari Indi? Ngetiknya cepetan. Saudara Nizam sudah siap? Bentar. Atau yang lain bisa, barangkali ada yang bisa mengulang pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Saudara Muhammad Faza dan Saudari Indi. Izin menjawab. Baik, boleh. Pertanyaan dari Saudara Faza tadi terkait katanya pada saat itu sahabat-sahabat lain apakah ikut membantu dalam membenarkan fitnah pada zaman Ali bin Abi Thalib gitu. Kalau pertanyaan dari Nuraindi tadi, kalau nggak salah, beliau Nuraindi nanya, apa penyebab alasan Ali masuk Islam pertama? Itu sih kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih, Nashwa. Oke, untuk menjawab pertanyaannya, sebelum ke Najwa Adila sendiri, barangkali ada yang mau menjawab. Muhammad Adit, barangkali bisa menjawab salah satu di antara pertanyaan itu sebelum dilempar ke Najwa. Oke, cukup saja dulu ya. Halo. Halo, dicukupkan dulu ya. Ya, cukupkan dulu, tapi lihat di chat di chat lihat. Saudara Ujang Rafia harus menyimpulkan hasil pertemuan kita pada kesempatan yang akan. Silakan Ujang. Kalau tidak ada
Baik, kesimpulan kita pertemuan kita pada kali ini adalah hari ini kita mempelajari tentang sejarah Utsman bin Affan. Ya, adapun prestasi-prestasi Utsman bin Affan adalah eh, membentuk armada perang. Kemudian salah satu prestasinya adalah itu. Kemudian kemundurannya Utsman bin Affan itu karena terbunuh. Selanjutnya pada materi selanjutnya yaitu masa Khalifah Ali. Khalifah Ali ini adalah khalifah yang terakhir pada masa pemerintahan Khalifah Ali itu terpecah menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan Syiah, ada Aisyah, ada juga Abdullah bin Umar gitu. Nah, prestasi-prestasinya diantaranya adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi Baitul Mal, dan memajukan bidang ilmu bahasa. Kemundurannya karena ada beberapa tahap, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin, dan yang terakhir beliau meninggal di Perang Nahrawain yang kemudian digantikan oleh Hasan, tapi masa jabatan Hasan ini tidak lama, kemudian digantikan oleh Muawiyah. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan ini, karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak, terima kasih Raja. Terima kasih Pak. Kami sudah MPS itu kami bisa kami terima